tentang adanya statement atau pernyataan dari mantan pejabat Polri. Kami perlu sampaikan bahwa Polri ini anti kritik. Polri tidak alergi dengan adanya kritik, saran, dan masukan. Kami berterima kasih dengan beliau yang sudah memberikan masukan. Tetapi perlu kami luruskan kepada publik. Yang pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan suatu rangkaian proses hukum dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kami ingin meluruskan kepada masyarakat sekalian bahwa terhadap orang yang akan dilakukan penahanan, kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan. Apakah yang bersangkutan memiliki penyakit bawaan atau memiliki penyakit menular, karena ini kan akan bergabung dengan tahanan lain. Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita pasti sudah mengetahui bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter perlengkapan yang lebih dibandingkan dokes yang ada, sehingga ini memberi ruang penyidik menghormati hak asasi manusia, termasuk yang disampaikan bahwa ada kezoliman. Kami luruskan bahwa dengan memberikan perawatan ditemukan adanya penyakit bawaan dari 2 orang tersangka. Ini dilakukan perawatan secara medis, ini sebagai syarat bahwa Polri itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk terhadap salah satu tersangka diberikan ruang pada saat melaksanakan ujian. Mungkin teman-teman sudah melihat ada dokumentasi yang sudah naik di media sosial maupun televisi, diberi ruang kesempatan untuk melaksanakan ujian. Jadi saat proses pengobatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Polri, ini juga diberi ruang bagi keluarga, tim kuasa hukum, termasuk simpatisan tadi yang Mbak tanyakan itu merupakan bagian dari simpatisan. Ini diberi ruang untuk bisa membesuk 2 orang tersangka tersebut. Dan itu sebenarnya langkah-langkah penghormatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan. Jadi kami meluruskan, ada tokoh yang menyatakan kezoliman, coba Bapak bisa melihat lagi apa langkah-langkah yang dilakukan. Jadi memang kalau dalam upaya hukum, kami tekankan sekali lagi, ini bukan terhadap personal, bukan terhadap profesi, bukan terhadap ketokohan, tetapi terkait tentang laporan seseorang warga masyarakat, dilengkapi dengan alat-alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan lain-lain, sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka. Polda Metro Jaya yang menyampaikan bahwa tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan proses pelaksanaan rangkaian penanganan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Hari ini Senin 22 Juni 2026 lebih kurang pukul 9.15 untuk 2 orang tersangka, saudara RS dan saudari TT, akan ditahap 2-kan. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap 2-kan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen.
Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya. Kami ingin konfirmasi terkait pernyataan dari acara dari dua partai ini mengatakan bahwa sebenarnya penahanan tidak perlu dilakukan, yang perlu ada pemanggilan karena kan dalam sepanjang pemeriksaan tersangka selalu hadir dalam pemanggilan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar dalam proses ini ada intervensi politik Pak dalam penahanan? Oke, kami serahkan ke Pak Dir terkait tentang materi ya. Ini terkait tentang materi proses penanganan yang dilakukan oleh Subdit Kamnep di Treskrim Polda Metro Jaya. Pak Dir. Pertanyaannya luar biasa, tajam. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi diinformasikan oleh Pak Kabid Humas bahwa hari ini kami melaksanakan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dokumen elektronik yang mana tersangka atas nama RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait dengan penangkapan maupun penahanan ataupun pemanggilan. Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud. Jadi kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP. Kemudian yang kedua, intervensi. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHAP. Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoax atau yang sifatnya tidak benar. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya. Kalau ada hal-hal yang merasa tidak tepat, ada mekanisme yang disebut pra-peradilan. Atau apabila menemukan kecurigaan atau dugaan-dugaan dari penyidik kami yang dianggap tidak benar, ada pengawas internal yang itu semua saluran bisa digunakan oleh semua pihak di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan yang kami lakukan. Saya kira itu ya.